Islam juga mengatur kegiatan ekonomi, diantaranya yaitu: pertama, kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah. Kedua, larangan berjudi dan mengundi nasib. Ketiga, taat membayar pajak. Tujuan dari sistem ekonomi Islam yang pertama, menyediakan dan menciptakan peluang untuk semua masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua umat manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adanya keyakinan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah dari Sang Maha Kuasa, yaitu Allah. Yang kedua, adanya pengakuan atas hak individu tanpa dibatasi, agar tidak terjadi monopoli dan tidak merugikan masyarakat umum. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk harus bebas dari unsur haram yang dilarang oleh Islam. Tidak diperbolehkannya bunga atau tambahan dari pinjaman sehingga hutang piutang, hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang terakhir, tidak boleh menimbun harta kekayaan umat Islam. Prinsip dari ekonomi Islam sendiri, yang pertama, mencegah kesenjangan sosial. Yang kedua, tidak bergantung pada nasib. Yang ketiga, mencatat segala transaksi dengan jelas. Yang keempat, melarang praktik riba. Yang kelima, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berdagang. Adapun kelebihan sistem ekonomi Islam, yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, adanya jaminan sosial. Yang ketiga, kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, larangan menumpuk harta kekayaan. Adapun kekurangannya adalah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, pendidikan masyarakat yang materialisme, dan pengetahuan sejarah ekonomi Islam masih kurang. Materi kedua yaitu jenis-jenis sistem ekonomi. Pada dasarnya sistem ekonomi terbagi menjadi beberapa jenis seperti berikut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional sesuai dengan namanya terdapat di kehidupan masyarakat yang masih cenderung tradisional atau kuno. Mereka masih memproduksi barang dengan menggunakan cara-cara yang tradisional atau dengan cara yang sederhana demi memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri perekonomian tradisional. Yang pertama, teknologi yang masih rendah, produktivitas yang masih rendah, belum punya motivasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, serta sulit untuk berubah untuk kehidupan yang lebih maju. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada persaingan perekonomian karena masih didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, meminimalisir eksploitasi SDA. Yang ketiga, tidak terbebani target. Yang kedua, sistem ekonomi pasar, liberal kapitalis. Sistem ekonomi pasar mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran dalam pasar. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sistem ekonomi liberal karena adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Tidak sekedar itu, dalam sistem ekonomi pasar, kepemilikan modal yang berperan paling besar dalam kehidupan sering disebut dengan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan dari sistem ekonomi pasar, yang pertama, penggunaan SDA yang maksimal. Yang kedua, produksi didasarkan pada permintaan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, adanya kegiatan ekonomi yang seimbang. Serta kekurangannya adalah adanya sistem monopoli perdagangan oleh pihak-pihak yang memiliki modal paling besar. Yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Menurut Karl Marx, dalam perekonomian terpusat ini dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kontrol dalam menentukan faktor produksi. Adapun kelebihannya dari sistem ekonomi terpusat, yakni pertama, seluruh kegiatan adalah tanggung jawab pemerintah. Kedua, pengawasan kegiatan ekonomi di
ekonomi ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, yaitu pemerintah memiliki peran dan proporsi yang sama dalam membangun negara. Kelebihannya yaitu pemerintah sebagai pengatur pasar dan menindak praktik monopoli. Kedua, pemerintah sebagai pembuat kebijakan atas segala hal yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, terjadinya pemerataan pendapatan. Materi selanjutnya yaitu penawaran dan permintaan dalam Islam. Pengertian permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap suatu atau jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan permintaan dalam ekonomi konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang yang terkait. Yang ketiga, tingkatan pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Macam-macam permintaan. Permintaan menurut daya beli dibedakan menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa disertai dengan daya beli. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli akan tetapi belum melakukannya. Yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan menurut subjek pendukung terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Permintaan kolektif adalah kumpulan dari permintaan perorangan atau individu, atau permintaan keseluruhan para konsumen pasar. Teori permintaan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam memiliki teori permintaan. Setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama. Karena itu setiap kegiatan dihubungkan dengan syariat. Adapun asumsi dalam kegiatan perekonomian. Yang pertama, tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Yang kedua, jangan konsumsi barang yang haram yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 75. Pengertian penawaran. Penawaran dalam dunia ekonomi sering disebut dengan supply, yaitu penawaran berarti jumlah barang yang diprodusen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, penawaran memiliki definisi bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terperinci spesifikasinya, sehingga jangan sampai penawaran yang kita lakukan merugikan dari pihak lain. Dalam adanya penawaran, ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, biaya dan teknologi. Kedua, jumlah penjual. Ketiga, dugaan tentang masa mendatang. Keempat, kondisi alam. Teori
oleh umatnya yang berbunyi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran yang dikeluarkan pada program tertentu. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu negara menjadi tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Yang ketiga, stabilitas harga. Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jenis kebijakan fiskal ada dua, yaitu kebijakan ekspansif dan konstruksional. Kebijakan fiskal menurut perspektif Islam. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal adalah anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat didasarkan pada distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual. Dalam prinsip ekonomi Islam, tentunya bertujuan untuk mensejahterakan umat sesama manusia. Kebijakan ini diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia. Pada saat perekonomian sedang kritis yang menyebabkan warga negara jatuh miskin, otomatis mereka tidak dikenai beban pajak bagi siapapun. Sebaliknya, mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya. Oleh karena itu, kita mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut. Pada hadis Nabi dijelaskan, jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas diri dari mereka. Dalam kesempatan lain, tidak beriman